Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Jalur Argopuro, petualangan misterius di dunia gaib. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang menyeramkan tentang jalur Argopuro. Sebuah jalur terpencil yang dikenal sebagai tempat yang angker dan misterius. Penduduk setempat menghindari untuk membicarakan tentang jalur tersebut. Percaya bahwa ada ketakutan jahat yang bersemayam di dalamnya. Kisah dimulai dengan sekelompok 3 mahasiswa dari kota yang bernama Rizky, Maya, dan Andi. Mereka adalah pencinta petualangan yang selalu mencari tantangan baru. Mendengar tentang keangkeran jalur Argopuro dari cerita-cerita yang beredar, ketika mahasiswa itu semakin tertarik untuk menjelajahinya. Mereka mempersiapkan segala perlengkapan dan persiapan yang diperlukan untuk perjalanan ekspedisi mereka. Namun, sebelum berangkat, seorang penduduk tua desa bernama Pak Slamet menegur mereka. Jangan sekali-sekali mencoba menjejakkan kaki di jalur Argopuro, anak muda. Tempat itu dipenuhi dengan roh jahat yang tak bisa diucapkan, kata Pak Slamet dengan nada serius. Namun, ketika mahasiswa itu hanya menganggapnya sebagai cerita menakut-nakuti, mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Slamet sambil tersenyum ramah, lalu melanjutkan persiapan mereka tanpa memperdulikan peringatan tua itu. Pada malam keberangkatan, mereka berkumpul di rumah Maya untuk membahas rencana perjalanan mereka. Mereka mengamati peta, menyusun strategi, dan membuat persiapan terakhir. Di tengah percakapan mereka, lampu di rumah Maya tiba-tiba padam. Suasana ruangan menjadi gelap gulita. Namun, ketika mereka mencoba menyalakan lampu senter, semua lampu di sekitar mereka mati. Ada apa ini? Tanya Rizky dengan suara gemetar. Tiba-tiba terdengar suara aneh seperti bisikan di telinga mereka. Maya yang ketakutan berkata, "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Mereka berlarian keluar dari rumah Maya dan menemukan bahwa semua lampu di sekitar rumah mati. Tanpa ada penjelasan yang jelas, mereka memutuskan untuk tidur di tempat terbuka dengan harapan kejadian aneh itu tidak akan terulang lagi. Pada malam hari sebelum keberangkatan, ketika mahasiswa itu bersiap-siap dengan semangat yang tidak luntur, meskipun peristiwa aneh semalam, mereka bertekad untuk menjelajahi jalur Argopuro, tidak menyadari bahwa apa yang terjadi semalam hanya awal dari kengerian yang akan mereka hadapi di dalam perjalanan mereka ke jalur yang terpencil itu. Ketika pagi hari mulai menampakkan cahayanya, Rizky, Maya, dan Adi memulai perjalanan mereka menuju jalur Argopuro. Mereka mengikuti jalur setapak yang terlihat jarang dilalui, diapit oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan suara angin yang berdesis pelan di antara cabang-cabangnya. Selama perjalanan, mereka merasakan atmosfer yang berbeda.
Udara terasa semakin dingin, pepohonan semakin rapat, dan suasana semakin hening. Namun, mereka tetap bersemangat dan terus berjalan menelusuri jalur tersebut. Ketika matahari semakin tinggi di langit, mereka tiba di sebuah lembah yang terbentang luas di antara dua bukit. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah bangunan tua yang terlihat seperti bekas peninggalan zaman kolonial Belanda. Wah, sepertinya inilah salah satu dari mitos yang kita dengar. Bangunan tua ini pasti terkait dengan cerita tentang jalur Argo Puro, ujar Andi dengan penuh antusiasme. Rizky yang penasaran menyatakan, "Ayo kita lihat, lebih dekat aja. Mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk tentang sejarah jalur ini." Mereka mendekati bangunan tersebut. Pintu bangunan itu terbuka lebar tanpa ada yang menutupnya. Ketika mereka memasuki bangunan itu, udara terasa semakin dingin dan gelap, membuat mereka merinding. Lampu senter yang mereka bawa menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam ruangan yang terasa sunyi itu. Tiba-tiba, Andi mendengar suara langkah kaki di lorong belakang. "Ada orang di sini," bisik Andi dengan hati-hati. Namun, ketika mereka mencoba mencari sumber suara itu, mereka tak menemukan siapapun. Hanya keheningan malam yang menyelimuti bangunan tersebut. "Saya rasa kita sudah terlalu lama di sini. Kita sebaiknya melanjutkan perjalanan kita," kata Maya berusaha menenangkan diri sendiri dan rekan-rekannya. Mereka keluar dari bangunan tua itu dengan hati yang masih berdebar-debar. Namun, sesaat setelah mereka melangkah keluar, mereka tersadar bahwa jalur yang tadi mereka lalui tiba-tiba menghilang. Bukit-bukit yang tadi terlihat jelas kini tertutup oleh kabut tebal. Mereka menjadi panik. Semua usaha mereka untuk kembali ke jalur yang mereka tempuh sebelumnya tidak ada yang berhasil. Jalur tersebut seolah-olah lenyap begitu saja. Rizky mencoba menghubungi sinyal teleponnya, namun sinyal tidak dapat menjangkau lokasi itu. Mereka tersesat di tengah lembah yang terasa semakin sunyi. Di dalam kabut yang semakin tebal, dan ketakutan mulai merasuki pikiran mereka. Tanpa sadar dan tanpa jalur yang jelas, ketiganya kini berada dalam situasi yang tak terduga di jalur Argo Puro yang menyeramkan. Teror sejati baru saja dimulai, dan kengerian yang lebih dalam mungkin menanti mereka di dalam kabut tebal itu. Kabut tebal yang menyelimuti lembah tempat Rizky, Maya, dan Andi tersesat mungkin membuat mereka gelap mata. Mereka meraba-raba jalur yang tak terlihat dengan hati yang berdegup kencang. Seperti langkah mereka terasa seperti berjalan di dalam labirin yang gelap. Kita harus tenang dan mencoba mencari jalan keluar dari kabut ini. Jangan emosi, tenang, ujar Rizky mencoba menenangkan diri dan kawan-kawannya. Namun, semakin lama mereka berada di dalam kabut itu, semakin sulit bagi mereka untuk menemukan arah. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan di tengah kabut yang tebal. "Ada yang memanggil kita," ucap Maya dengan suara gemetar. Andi yang khawatir berkata, "Kita mungkin terjebak dalam ilusi atau kekuatan supranatural di sini." Mereka mencoba terus berjalan tanpa arah yang pasti. Setiap langkah yang mereka ambil semakin menguatkan keyakinan bahwa mereka terperangkap dalam sesuatu yang jauh dari pemahaman manusia biasa. Tiba-tiba,
Mereka mendengar suara ribut-ribut dan langkah kaki di belakang mereka. Dengan cepat mereka berbalik, tetapi tak ada terlihat kecuali kabut tebal yang menyelimuti segala pandangan. "Kita harus segera mencari tempat berlindung," teriak Rizky ketakutan. Mereka berusaha mencari tempat perlindungan dari kabut tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah gua kecil di lereng bukit. "Kita harus masuk ke gua itu secepat mungkin. Mungkin kita bisa menunggu hingga kabut ini reda," ujar Andi dengan suara yang cemas. Mereka masuk ke dalam gua dan berusaha mencari posisi yang nyaman. Namun, suasana di dalam gua juga tidak memberikan rasa aman. Mereka merasakan adanya kehadiran yang tak terlihat, dan suara-suara aneh masih terdengar di kejauhan. Ketiganya duduk rapat, sambil memandang dengan kegelisahan yang tak terucapkan. Mereka merasa tertekan oleh suasana yang mencekam di dalam gua tersebut. Sementara kabut tebal masih menyelimuti luar gua, yang membuat mereka terjebak di tempat yang semakin menakutkan itu. Dalam kegelapan yang menyesakan, mereka hanya bisa berharap agar kabut itu segera mereda, memberikan mereka kesempatan untuk keluar dari kegelapan yang mencekam dan menemukan jalur keluar dari teror itu. Teror yang mereka alami di Jalur Margopuro yang misterius ini. Di dalam gua yang gelap, Rizky, Maya, dan Andi duduk bersama dalam ketegangan yang tak tertahankan. Kabut di luar gua masih belum juga mereda, membuat mereka semakin terjebak dalam ketidakpastian yang menakutkan. Tiba-tiba, terdengar suara aneh yang semakin dekat. Mereka bergetar ketakutan, namun berusaha tetap tenang dalam keadaan yang penuh ketidakpastian itu. "Seseorang pasti ada di sini. Kita harus keluar dari gua ini segera," seru Maya dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, terlihat bayangan-bayangan gelap di luar mulai mendekati gua tempat mereka berlindung. Suara-suara aneh semakin terdengar jelas di telinga mereka. "Kita harus bersatu dan melawan kekuatan kita," kata Rizky dengan suara tegas, mencoba menguatkan semangat mereka. Andi segera menyalakan senternya dan mencoba menyorot ke arah bayangan-bayangan gelap yang mendekati gua itu. Namun, semakin senter itu dinyalakan, semakin gelap pula bayangan-bayangan itu menjadi. "Mereka tak bisa disentuh oleh cahaya," kata Andi dengan panik. Tanpa diduga, mereka mendengar suara-suara aneh yang bergema di dalam gua. Seolah-olah gua itu sendiri ikut bersuara. Mereka merasakan sentuhan dingin di tengkuk mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding. Maya yang ketakutan berkata, "Kita harus mencoba mencari jalan keluar." Ketiganya mencoba keluar dari gua dengan hati-hati. Tetapi ketika mereka mulai berusaha mendekati pintu gua, sebuah kekuatan tak terlihat menarik mereka ke belakang. Mereka tidak bisa bergerak maju, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam kepanikan, Rizky mencoba memanggil bantuan dengan berteriak sekuat mungkin. Tapi suaranya hanya terdengar memantul di dalam gua. Mereka terjebak dalam kengerian yang semakin menggila di dalam gua misterius itu. Namun tiba-tiba secercah cahaya mulai merembes masuk ke dalam gua. Kabut tebal di luar gua mulai mereda, memberikan mereka sedikit kesempatan untuk keluar dari gua yang menakutkan itu.
Dia, itu harusnya dia yang mereka takuti, seru Maya tiba-tiba dengan wajah yang penuh dengan kebingungan. Tanpa keberanian yang menurun, mereka berusaha keras untuk keluar dari gua tersebut. Dengan susah payah, mereka berhasil melewati pintu gua dan kembali keluar, melawan tarikan misterius yang tak kasat mata. Ketika mereka kembali keluar gua, kabut mulai mereda dengan cepat. Mereka melihat jalur yang sebelumnya lenyap, kini kembali terbuka di depan mata mereka. Dengan hati yang masih gemetar, mereka berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu, berusaha untuk keluar dari jalur Argopuro yang menyeramkan tersebut. Tapi meski kabut mulai reda, mereka merasa bahwa kehadiran yang tak terlihat masih mengawasi mereka. Mereka menyadari bahwa pengalaman mengerikan di jalur Argopuro baru saja memulai babak baru yang lebih menyeramkan, dan perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Rizky, Maya, dan Andi terus melangkah meninggalkan gua misterius di jalur Argopuro. Mereka bergerak dengan hati-hati, merasa bahwa kehadiran yang tak terlihat masih mengintai di sekeliling mereka. Ketika mereka meninggalkan lembah dan memasuki jalur yang kini terbuka kembali, mereka merasa sedikit lega. Namun, kecemasan masih menyelimuti pikiran mereka. Mereka berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman dan mencari jawaban atas semua kengerian yang mereka alami. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria yang duduk di pinggir jalur dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Pak, maaf mengganggu. Kami tersesat dan mengalami kejadian aneh di sekitar jalur ini, Pak. Bisakah Anda membantu kami?" ucap Rizky dengan rasa harap. Pria itu menatap mereka dengan ekspresi serius. "Kalian telah menginjakkan kaki di wilayah yang tak dijangkau oleh kebanyakan orang. Jalur Argopuro memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Kalian harus lebih hati-hati." Maya bertanya dengan cepat, "Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua terasa begitu menakutkan dan aneh?" Pria tua itu menghela nafas dan mulai menceritakan kisah tentang jalur Argopuro. Dia menjelaskan tentang kekuatan supranatural yang menjaga wilayah tersebut, dan bagaimana legenda mengatakan bahwa ada entitas gaib yang menunggu untuk menguji keberanian orang-orang yang mencoba menjelajahinya. "Kalian harus segera pergi dari sini. Jangan pernah mencoba kembali lagi ke jalur Argopuro. Ini bukan tempat untuk manusia saja," ujar pria tua itu sambil menatap mereka dengan serius. Rizky, Maya, dan Adi merasa terkejut dengan cerita itu. Mereka sadar bahwa mereka telah mengalami hal-hal yang tak terduga dan berbahaya di dalam wilayah itu. "Sekarang, kalian harus bergegas pergi. Saya berharap kalian tidak akan pernah kembali ke sini lagi," kata pria tua itu sambil berusaha menunjukkan jalur pulang kepada mereka. Mereka pun mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang masih penuh kebingungan dan kekhawatiran. Di dalam hati, mereka bertanya-tanya tentang kebenaran di balik cerita-cerita tersebut. Ketika mereka tiba di luar wilayah jalur Argopuro, mereka merasa lega dan bersyukur bahwa mereka berhasil keluar dari sana dengan selamat. Namun, cerita misterius dan kejadian yang mereka alami di jalur Argopuro akan tetap membekas dalam ingatan mereka selamanya. Dengan tekad untuk melupakan dan meninggalkan semua kengerian yang di belakang, mereka kembali ke desa dengan harapan untuk menemukan penjelasan yang lebih pasti
tentang apa yang mereka alami di dalam perjalanan yang menyeramkan tersebut. Namun, mereka sadar bahwa misteri jalur Argopuro mungkin akan tetap menjadi rahasia yang tak terpecahkan, meninggalkan mereka dengan pertanyaan yang tak terjawab tentang dunia supranatural yang ada di balik kabut tebal di lembah itu. Demikian akhir cerita dari Jalur Argopuro. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya. Akhir kata saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.